wa rasuluhul ladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Kita masuk bab baru, babun fi bayani kathrati turuqil khair. Penjelasan ragam jalan kebaikan. Ada banyak jalan kebaikan yang bisa kita jalani, kaitannya dengan bab sebelumnya agar kita husnul khotimah. Mentok di satu jalan karena tidak mampu, tidak perlu putus asa. Masih ada jalan yang lain yang bisa kita garap agar kita mencapai kebaikan. Imam An-Nawawi menulis beberapa ayat. Yang pertama, surat Al-Baqarah ayat 215. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Kebaikan apapun, ya, khairin di sini tanwinnya menunjukkan umum dan banyak meskipun yang kecil. Kebaikan apapun yang kalian lakukan, maka sungguh Allah Maha mengetahui. Jadi filosofinya, kalau kita belum mampu yang besar, yang banyak, yang kecil, yang sedikit, itu pasti dicatat. Dalam ayat yang lain, wa ma taf'alu min khairi ya'lamullah. Kebaikan apapun yang kamu lakukan, Allah pasti mengetahuinya. Bahkan termasuk kebaikan dari hati kita untuk tidak membalas cacian, untuk mendoakan orang lain kebaikan. Itu bukan untuk orang lain hakikatnya, tapi untuk kita. Allah mengetahuinya, Allah mencatatnya, tidak akan rugi. Ayat ini harus menepis sifat riya yang mungkin masih bersemayam di hati kita. Berbuat baik itu kadang kita ingin orang lain tahu saya itu baik. Nggak perlu, ya. Orang lain tidak akan memberikan pahala, orang lain tidak akan memberikan kebaikan buat kita, ya. Nanti di akhirat Allah yang memberikan ganjaran, Allah yang memberikan pahala, cukup Allah yang tahu, dan Allah pasti tahu. Termasuk dalam posisi kita sedang terpojok di fitnah, ya itu karena Bapak tidak begini, tidak begini. Padahal di hati kita, saya nggak begitu, dan susah untuk meluruskannya. Nggak apa-apa, ya. Allah tahu, nggak mungkin Allah tidak tahu. Nggak perlu capek-capek kita ingin diketahui oleh orang lain. Apa? Nggak ada manfaatnya, malah justru jadi beban dosa, ya, mengurangi pahala, bahkan menghancurkan pahala. Udah, yang penting Allah tahu. Meski tentu bukan berarti tidak boleh memperlihatkan amal, boleh, ya. Tapi niat utamanya cukup Allah yang tahu. Memperlihatkan amal sebagai bentuk amar ma'ruf nahi munkar, dakwah, ya harus. Masa kita ngaji sendiri aja di rumah, ya, tidak memakmurkan masjid, kan cukup Allah yang tahu. Nyata tetap ka masjid mah kudu memakmurkan masjid dengan pengajian, sholat berjamaah dan lain-lain. Ayat yang sama
Allah firmankan dalam surat Az-Zalzalah, "Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa yang mengamalkan seberat zarrah, biji terkecil seperti bubuk tepung ya, atau debu, khairan kebaikan yarah, dia pasti akan melihatnya. Tidak seperti majikan, kita banyak mengamalkan bonusnya di luar pekerjaan wajib. Kadang majikan tidak tahu, kadang tahu juga tidak dibalas, ya, tidak dilebihkan rotibahnya, honornya, atau kadang sudah banyak lebihnya malah dibunuh. Ini rame, ya. Katanya pengawal terbaik banyak melakukan pekerjaan di luar kewajibannya, kok dibunuh, ya. Kemudian Al-Jathiyah ayat 15, man amila sholihan fali nafsi. Siapa yang mengamalkan kesolihan, maka itu untuk dirinya sendiri. Kita berkata baik kepada orang lain bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita. Orang lain menghina kita, kita mendoakan dia, bukan untuk dia, tapi untuk kita. Orang lain suudon kepada kita, kita tetap husnudon kepada dia. Husnudonnya apa? Dahese, orang lain suudon ke kita, kita husnudonnya apa? Husnudonnya karena dia orang bodoh, ya. Nggak tahu karunya gitu, apalun, ya. Husnudon kita bukan untuk dia, tapi untuk diri kita. Sodako yang kita berikan ke fakir miskin bukan untuk fakir miskin, tapi untuk kita. Semakin besar juga manfaatnya buat kita. Sodako yang Bapak sumbangkan ke masjid, ke pesantren bukan untuk masjid pesantren, tapi untuk kita, ya. Ini harus menjadi filosofi kita juga, ya. Tadi bahwa Allah pasti tahu, cukup Allah yang tahu. Yang kedua, semua kebaikan itu untuk diri kita sendiri, meski tentu ada dampaknya buat orang lain. Adapun hadis, kata Imam An-Nawawi, fakathiratun jiddan wa hiya ghairu munhasirah. Banyak sekali dan tidak terbatas. Fanadhkuru torfan minha, kita sebutkan beberapa cuplikannya saja. Yang pertama, an Abi Dzar Jundab bin Junadah, nama aslinya, radhiyallahu anhu, qultu ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal, amal apa yang paling utama? Rasul menjawab, al-imanu billah wal jihadu fi sabili, iman kepada Allah dan jihad di jalannya. Ini amal yang paling utama. Dan kita nggak perlu pusing, ya, karena erat saling berkaitan. Hadis-hadis seperti ini banyak dan ragam jawaban dari Nabi. Di hadis yang lain kata Nabi, taqra'us salam wa tut'imut ta'am, kamu menyebarkan salam, selalu menyebarkan salam atau ucapan yang baik, dan selalu berbagi makanan, yaitu wujud iman, jihad dalam konteks kehidupan sehari-hari itu, gitu. Atau kata para ulama, karena ini Nabi menjawab itu lihat situasi kondisi. Dalam situasi
masyarakat awal yang butuh kerukunan, tidak boleh ada kesenjangan sosial, maka Nabi menjawabnya tadi, taqra'us tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Ya, mau yang sudah kenal, yang tidak kenal, asal dia muslim, salam, ya, berbicara baik. Dalam riwayat lain kata Nabi, jaga lidah kamu. Ya. Dalam riwayat lain, la taghdab, jangan marah. Ya. Dalam riwayat lain, ketika ditanya apa amal yang paling utama, satu, tauhid. Yang kedua, berbakti kepada orang tua. Yang ketiga baru jihad. Kalau kita perhatikan, tidak bertentangan. Memang amal puncak itu jihad, ya. Tapi jihad itu harus sudah selesai dulu birrul walidainnya. Ya, jangan sampai jihad tapi orang tua ditelantarkan, kan nggak boleh. Makanya sahabat yang Nabi izinkan jihad itu harus sudah mendapatkan izin dari orang tuanya. Jangan sampai dia berjihad tapi orang tuanya kemudian terlantar, tidak ada yang mengurus. Tentunya jihad yang fardu kifayah. Kalau jihad fardu ain semuanya harus turun, nggak perlu ada izin-izin. Dan saya tadi sebut puncaknya memang jihad. Jihad fisabilillah itu perang. Ya. Perangnya bisa perang senjata, perang pemikiran, perang ekonomi, perang politik. Pokoknya semuanya tujuannya li'ala'i kalimatillah, litakuna kalimatullahiyal mulia, agar agama Allah tinggi. Liyudhhirahu 'ala dini kulli, agar agama Islam itu ada di atas semua agama lainnya. Itu mau perang ekonomi, perang sosial, perang budaya, perang pemikiran, perang politik, termasuk perang senjata. Yuk di Kemenag ayeuna mah nepi ka diayakeun kemahnya anti radikalisme nya, kemahnya nu kararitu lah. Jadi nggak boleh mengajarkan jihad perang. Ya kita harus jelaskan memang jihad itu perang. Ya. Di berbagai ayat Quran jihad itu perang. Tapi memang perangnya bisa perang ekonomi, termasuk perang senjata gitu. Karena baiklah disebut Kementerian Agama radikal oge. Ya. Itu meski sudah dikoreksi ku MUI, duka masih program dari Kementerian Agama itu seleksi masuk UIN saja soalnya itu karar itu. Ya. Jadi ya saya dapat laporan dari santri-santri yang daftar ke UIN, bukan tentang pendalaman bahasa Arabnya, pengetahuan agamanya, tapi ditanya itu karar itu Pancasila, radikalisme. Karena keinginan bapak-bapak pimpinan negeri ini hari ini memang begitu. Ya kita harus tegaskan jihad itu perang senjata, meski bukan hanya perang senjata. Di dalam berbagai ayat Al-Quran ketika Allah menyebut puncak amal memang jihad. Walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wasabirina wa nabluwa akhbarukum, jihad, sabar. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum. Jadi patokan surga itu jihad. Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum masatumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu, itu jihad. Ya. Amasibtum an
ang tutraku walamma ya'lamillahu ladina jahadu minkum wa yattakhidha minkum walam yattakhidhu min dunillahi wala rasulihi walal mu'minina walijah, ya, jihad. Dan jihadnya harus dengan kaum mukminin saja, tidak boleh koalisi dan orang kafir. Banyak ya ayat-ayat seperti itu, termasuk orang yang mengaku beriman tapi belum jihad. Kata Allah, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Kamu belum iman, para Islam. Puncak keimanan itu masuk dalam hati, cirinya wajahadu bi amwalikum wa anfusikum, jihad. Jadi nggak bisa kita mengklaim, atau bukan mengklaim, kita menetapkan target amal tertinggi tanpa menyertakan jihad, nggak bisa. Ujung-ujungnya paling tingginya adalah jihad, mengorbankan tenaga, harta, waktu, bahkan nyawa untuk meninggikan kalimat Allah. Kemudian Abu Dzar bertanya lagi, ayyur riqabi afdal, hamba sahaya mana yang paling utama untuk dimerdekakan? Anfasuha inda ahliha, yang paling bagus menurut majikannya. Wa aktsaruha tsamanan, dan yang paling mahal. Jadi membebaskan hamba sahaya itu harus dipilih nu paling kapake sama majikannya dan yang paling mahal. Ini menunjukkan ya bahwa ibadah harta itu harus yang terbaik, kurban, zakat, sodakoh. Wa fa'ilam af'al, kalau aku tidak mampu, Abu Dzar ini orang miskin. Orang miskin karena memang, maaf ya, kurang skill ya. Makanya ketika beliau bertanya kepada Nabi, kenapa yang lain diberi tugas, saya tidak? Kata Nabi, ya Badzarin, inni la uhibbuk walakinni araka dhaifan. Saya cinta kamu, tapi saya lihat kamu itu lemah. Kata Nabi, jangan mengurus harta anak yatim dan jangan jadi pemimpin ya. Jadi ya kalau bahasa kita kurang skillnya, makanya beliau miskin. Tapi kemudian Nabi pekerjakan di hal-hal yang rendah ya, yang tidak berat. Ini menunjukkan, Pak, untuk masuk surga itu tidak harus seperti Abu Bakar ya, Umar, jadi orang penting, kudu jadi pemimpinnya di Persiste, di Muhammadiyah teh ya. Harus jadi orang yang terkenal, enggak. Nabi kan menjamin Abu Dzar masuk surga, padahal tuh bisa nanaun gitu. Mun nama jadi pengurus masjid tuh bisa, pengurus madrasah tuh bisa gitu. Bekerja pun tuh bisa ya. Berdagang, maksud saya, berdagang pun tuh bisa, usaha nggak bisa. Tapi Nabi tetap mencintai Abu Dzar. Maka pertanyaan Abu Dzar, kalau saya nggak bisa, jihad nggak bisa, dagelut tuh bisa, nembak tuh bisa. Ya sih gak diajak main bal, najong tuh bisa, nya lompat tuh bisa, kan? Tapi kakeuleun pamain lain. Membebaskan hamba sahaya nggak bisa, nggak punya uang. Kalau saya nggak mampu gimana? Jihad nggak bisa. Ya. Sodako itu boga duit. Kata Nabi,
tu'inu soni'an au tasna'u li akhrok. Kamu membantu orang yang bekerja, atau kamu bekerja untuk orang yang tidak bisa bekerja. Misal yang biasa beres-beres masjid lagi sakit, sok ganti. Membantu yang bekerja itu nggak bisa usaha, bantu pengusaha, bantu apapun. Atau jika jadi kurir mate hesenya, jadi seksi antar, ya, seksi mangmelikeun konsumsi, apapun bisa dilakukan untuk masuk surga itu, meski oleh orang yang gak bisa apapun selain pembantu umum, ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang jabatannya pembantu umum, ya, atau naon di kantor office boy, ya, itu jangan kecil hati, jauh keneh ka surga. Kalau memang tidak mampu, mampunya segitu, lakukan yang bisa. Itu enaknya Islam itu, ya. Konsep la yukallifullahu nafsan illa wus'aha begitu. Qultu ya Rasulullah ara'aita in du'uftu an ba'dil amal. Karena Abu Dzar ini orangnya memiliki keterbatasan. Menurut Anda kalau aku tidak mampu di sebagian amal, ya, misalkan, ya, ini bangunan bocor, tuh bisa menerken aku mah. Listrik padam, nggak tahu gimana, cen. Lo batu bisa nawe gitu. Maka kata Nabi, takufu syarraka anin nas. Kamu tahan gangguanmu dari orang lain. Minimal jangan jadi beban orang lain. Tong ngaganggu, tong jadi beban, jangan menjadi perintang, penghalang, minimal jadi simpatisan yang mendukung. Fa innaha shadaqatun minka ala nafsik. Maka itu sedekah dari kamu untuk diri kamu sendiri. Nih Pak, Bu, ya, bagi siapapun yang nggak bisa apapun, jihad nggak bisa, sedekah nggak bisa, bekerja pun nggak bisa, karena ya contoh di masjid kan cai listriknya bocor gitu, iya tuh bisa, itu tuh bisa, ya, uyuhan hirup oge segala tuh bisa. Minimal dia tidak jadi beban orang lain. Menurut makan beresan sorangan, ya. Kalau beres kegiatan tongilu ngabala, ya, tongilu ngagandengan, ya, jangan buat bising, jangan buat gaduh, jangan bikin pekerjaan orang lain. Minimal dia sendiri mengurus diri sendiri, tahu diri sendiri. Ini yang dimaksud Imam An-Nawawi dengan judul tadi, Ragam Jalan Kebaikan. Kita nggak perlu putus asa, ya. Kalau kita tidak mampu mengamalkan kebaikan yang besar, maka yang kecil. Tapi bukan berarti cenah nu leutik we nu gede teu kudupan. Tadi hadisnya kan yang pertama jihad, tetap maksimalis. Cuma kalau tidak bisa maksimalis, yang kecil-kecil. Jadi ketua tuh bisa, jadi taskil tuh bisa, jadi pembantu umum tuh bisa, ada tuh umum gawe. Iya kan? Nyamun ngobrol di masjid, uyuhan hirup oge banyak. Tapi kita jangan merendahkan orang itu, karena orang itu ternyata masih ada jalan peluang ke surga. Ini juga jadi himbauan, ya, bagi siapapun yang merasa begitu, nyesok atuh minimal tong nyusahkeun batur. Ieu mah da keur mamantu antara nyusahkeun deui eta nu mata clear. Hadis yang kedua ini masih dari Abu Dzar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqah. Setiap pagi, setiap tulang dan persendian masing-masing kalian harus sedekah. Dalam riwayat lain disebutkan nih tulang persendian kita itu udah 360. Berarti setiap hari kita harus 360 kali sedekah. Kan berat. Maka Nabi menjelaskan bagi yang tidak bisa, fakullu tasbihatin sodakoh, setiap tasbih itu sodakoh. Ini yang saya tulis di Buletin atau edisi besok, Pak. Judulnya mengobrol banyak dosanya. Ya. Kenapa? Daripada ngobrol mending tasbih. Kan kulantaranku ngobrol jadi itu tasbih. Ya. Maaf ya, saya pribadi berkendaraan ya, bawa mobil sorangan, bisa sorangan menaik batur jadi kudu ngobrol nyeri tikoro. Apalagi seringnya saum sendiri weh ya, kudu kapaksa nyetel musik tiis ceuli ya, tetunuhnya tunu mah tinggal ngisi we perem. Agar leluasa memperbanyak tasbih ya. Kan Nabi juga begitu kan, selama perjalanan kalau naik takbir, kalau turun tasbih. Kurang mah naik dangdutan, turun pop gitu. Nah. Wa kullu tahmidatin sodako, setiap tahmid adalah sodako. Wa kullu tahlilatin sodako, setiap tahlil sodako. Wa kullu takbiratin sodako, setiap takbir sodako. Makanya kata para sahabat, Nabi itu kalau di waktu luang bibirnya basah dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Bulak balik we. Bapak numpak motor itu daripada ninggalin itu para rugu ya, malah menutup para rugu, sodako itu ya, untuk tubuh kita. Ya mun orang geus nu karasa wah ieu bisi nya kurang sodakohna. Wa amrun bil ma'ruf sodakoh, menyuruh orang lain berbuat baik itu juga sodakoh. Kita nggak bisa sodakoh uang, kita ajak orang lain untuk sodakoh. Nggak perlu risih dengan wah cenah nitah sodakoh nanti. Ya kalau memang mampu sodako ente itu kaburo maktan indallah ang taqulu mala tafal. Tapi kalau memang kita bisanya hanya ngajak ya, bisanya hanya advokasi, mantuan nu gering teu bisa, tapi membantu dia masuk ke rumah sakit ya dengan administrasinya, itu sodako. Wa nahyun 'anil munkar sodako, melarang orang lain dari kemungkaran sodako. Wa tujzi'u min dzalika raq'atan yarka'uhuma minat duha, dan cukup semua sodako itu 360 kali sodako setiap hari itu dengan 2 rakaat duha. Ini kata Imam An-Nawawi ketika mensyarah hadis ini dalam syarah Sahih Muslim. Jadi dalil sholat duha boleh dirutinkan. Karena Nabi bilangnya yusbihu setiap pagi. Boleh. Aisyah pun merutinkan, Nabi tidak tegur. Aisyah menjelaskan kenapa Nabi tidak merutinkan. Karena Nabi takut dijadikan wajib. Ya, seperti tarawih berjamaah. Bisi nanti wajib harus berjamaah. Bapak-bapak tarawih berjamaah tiap malam enggak Ramadan? Bid'ah teu? Henteu, jika gitu. Nabi takut kalau terus beliau tarawih berjamaah kayak diwajibkan berjamaah. Ripuh atuh. Nah, tukang bubur, tukang bakso udah ragang peuting. Ya, ojek online. Ya, kalau harus berjamaah tiap malam kan bisa nanti ya
yang dagang pada isanya, da abdi mah cenah usah dagang pada isya teh. Ya udah bisa malam, fleksibel. Lalu ketika Bapak Ibu tarawih berjamaah tiap malam, ya, apakah itu bid'ah? Tidak. Jadi logika itu juga, logika fikih itu berlaku juga dalam sholat duha. Nabi juga tidak merutinkan bid'ah. Atau berarti tarawih berjamaah bid'ah. Nyabai atau disebut bid'ah, bid'ah hasanah ya. Asli bid'ah hasanah. Soalnya kami mendidik ya di pesantren, di kutab, istirahat tuh sholat duha. Ya. Yang kedua, ini juga jadi dalil bahwa sholat duha itu minimal 2 rakaat. Meski kata Aisyah di dalam Bulughul Maram ada Nabi yang merutinkannya 4 rakaat. Ya, bisa 2, bisa 4 langsung, tapi minimal 2. Dan ini bagian dari sodakoh kita. Tapi tadi ya, sodakoh itu yang paling utama, yang terbaik, harta terbaik, membeli barang yang terbaik, diberikan yang terbaik, ya. Wa atal mala ala hubbihi lang tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun, yang terbaik, yang paling dicintai. Tapi jika kita tidak mampu, jangan putus asa, masih banyak jalan sodakoh, diantaranya tasbih, tahmid, tahlil. Ya, nanti ini kan pertanyaan Abu Dzar, Nabi, orang kaya menghabiskan pahala, mereka bisa sodakoh, kami tidak, kata Nabi. Ya kamu ini sodakohnya, tahlil, tasbih, tahmid. Ya. Lalu nanti dia datang lagi, orang kaya tahu mereka juga jadi tasbih, sana gitu. Kata Nabi, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha, yaitu mah karunia Allah tuh nggak bisa ditahan-tahan. Allah yang lebih tahu. Tapi pas sebetulnya ada rahasianya. Bapak-bapak nu bala leunghar sok sempet tara tasbih tahmid, taranya riweuh ngitung duit. Riweuh ya bekerja. Jadi ini sodako bagi orang miskin, ya, peperiheun sodako uang tidak bisa, sok atuh sodako dengan dikir, sodako dengan amar ma'ruf nahi munkar, sodako dengan membantu. Ini mah curhat saya ya selaku praktisi pendidikan. Bapak-bapak, ibu-ibu anu teu mampu mayar ke pasantren, sok atuh bantuan pasantren teh gitu. Bantuan madrasah teh, babantu di madrasah beberesna apapun. Ieu mah mayar henteu, jaba budakna baong. Jaba mantuan madrasah henteu gitu. Ini eueuh pisan. Jadi ini konteksnya sodako bagi yang miskin. Nah ini beunghar mah apa nyesadayana we. Cuma bagi yang miskin jangan sampai putus asa, nggak ada peluang kebaikan, masih ada banyak. Silakan. Minimalnya tadilah nu bala leunghar manu sararibuk hese salat duha teh, kita yang sudah miskin ya, yang miskin yang nyalase sok atuh salat duha. Itu bagian dari sedekah kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.